Halo para sahabat-sahabatku semua, berjumpa kembali bersama Jobspeed MMS Channel. Dan di kesempatan kali ini saya akan videokan motor Revo yang seperti ini. Nih, kasusnya itu motor ini mengalami slip coupling, dan ini akan saya lakukan proses pergantian kampas kopling pada motor Revo ini, tepatnya Revo injeksi ini. Dan ini sudah saya bongkar bagian blok koplingnya. Ini langsung saja saya tunjukkan bagian isi dalam koplingnya. Ini adalah bagian rumah koplingnya, dan ini plat koplingnya ada dua. Terus kampas koplingnya itu ada tiga biji seperti ini, 3 piece atau 3 biji. Cuma sedikit isinya, jadi cuma 3. Terus ini rumah koplingnya. Terus ini kita lakukan, maksud saya ini kita lagi melakukan proses penyepanan pada bagian kampas ganda. Kita lakukan pengelasan, jadi menambah daging bagian dudukan kampas ganda. Ini bagian kampas gandanya. Ini kita lakukan pengelasan pada bagian ujung-ujungnya. Terus setelah kita las, kita lakukan penggerindaan nanti ya, supaya ini nanti bisa masuk ke sini. Karena kalau tanpa digerinda ini tidak bisa masuk karena terlalu sepan. Posisinya kan seperti ini. Ini tadi sempat ngeblong alias oblak bagian kampas gandanya. Ini masuk ke sini karena jaraknya ini tadi terlalu longgar. Ini jadi kita tadi tambahi daging las alias kita tambahi baut, terus kita las seperti ini. Habis kita las nanti kita gerinda, kita sesuaikan sama mangkok gandanya, jadi jaraknya itu sedikit sekali. Ini kan tidak bisa masuk kalau langsung dipasang karena terlalu sepan. Jadi kita lakukan penggerindaan. Itu kita lakukan proses penggerindaan pada dudukan kampas gandanya yang tadi kita tambahi daging las, supaya nanti masuknya ke mangkok ganda bisa pas, tidak terlalu sepan. Karena ketika posisi dipasang itu harus licin tapi sepan. Itu kita gerinda, kita paskan dulu, nanti kita ratakan sampai pokoknya bentuknya bisa rapi biar hasilnya nanti bisa maksimal. Setelah kita gerinda, kita coba pasang di dudukan, terus kita coba masukkan ke mangkok gandanya apakah sudah bisa masuk atau belum. Pokoknya intinya itu habis ditambah daging lah seperti ini, dicoba dimasukkan ke kampas ganda, itu harus bagian tepinya itu harus sepan, jaraknya itu sedikit sekali, dan yang paling penting harus licin, maksudnya gerakan ke kanan ke kirinya itu licin, terus masuknya juga bisa pas. Setelah selesai proses penggerindaan tadi, ini kita pasang bagian karet apa itu dudukan kampas gandanya, karet penyangga ini juga sekaligus sebagai peredam getaran biar tidak ada bunyi ketika kampas ganda ini mengembang atau membuka. Posisi gas kita tarik. Setelah posisi terpasang semuanya seperti ini, kita coba dulu. Nah, ini yang saya maksud, kampas ganda itu harus licin bawahnya, bisa masuk tapi tetap licin.
Setelah dirasa sudah bisa masuk dan pas, kita pasang bagian penutup, terus kita kancing bagian dudukannya ini. Jadi untuk menghindari supaya kampas ganda ini tidak lepas, karena bagian tepinya ini ada 3 kancing di 3 dudukannya nih. Nah seperti ini, tetap licin tapi tetap sepan. Selesai bagian kampas ganda, kita rangkai bagian kampas koplingnya. Jangan sampai terbalik bagian plat koplingnya. Kita pasang dulu bagian kampas, terus plat, terus kampas, terus plat lagi, seperti itu. Kita menyusunnya. Setelah itu kita pasang bagian penutupnya. Jangan sampai keliru, bagian penutupnya ini juga ada titik atau knocknya. Jadi usahakan pas pada titiknya. Terus setelah selesai terpasang bagian kampasnya, kita letakkan di bagian rumah koplingnya seperti ini, biar nanti cara memasangnya lebih mudah. Sudah selesai seperti ini, tinggal kita tutup, terus kita kasih baut. Karena bagian kampas kopling dari Revo seperti ini tidak menggunakan per kopling. Sebagai ganti per kopling itu ada sejenis plat yang berfungsi sebagai pengganti per. Bentuknya itu melingkar tepat di bawah penutup kampas koplingnya ini. Jadi Revo, sejenis motor Revo ini menggunakan plat pengganti per kopling, bukan sejenis per kopling tapi sejenis plat, tapi fungsinya sama. Fungsinya untuk merapatkan atau istilahnya itu membuat cepan kampas kopling. Karena tanpa plat atau per, kampas kopling ini tidak bisa menggigit atau mencengkram kencang. Setelah selesai semuanya, kita pasang satu persatu bagian rumah kopling. Terus habis itu setelah kita tempel seperti ini, kita kasih mur. Jangan lupa ringnya juga tetap dipasang, karena di bagian rumah kopling itu tetap ada ring terus mur kopling. Usahakan dua-duanya dipasang. Terus di bagian depan ini ada kancingnya, ring sejenis kancing, terus habis itu ring biasa, terus dikasih mur. Selesai mur nanti posisi terpasang, jangan lupa kancingnya itu kita tekuk ke tempat mur yang ada cowakannya itu. Jadi untuk menghindari mur ini lepas, intinya mur ini dikancing. Jadi setelah posisi dikencangkan udah kencang, jangan lupa ring sebagai yang berfungsi sebagai kancing itu kita tekuk, terus kita paskan di cowakannya itu, untuk menghindari mur koplingnya itu lepas. Selesai terpasang semuanya, kita kasih baut-bautnya, kita pasang, terus kita tutup. Setelah kita tekuk tadi bagian kancingan ring, maksudnya kancingan mur di bagian kopling depan, kopling ganda maksudnya. Nah itu kita baut satu persatu bagian penutupnya ini. Sudah selesai, tinggal kita bersihkan bagian perpak kopling yang ada kotorannya. Setelah itu laker yang bagian kopling belakang kita pasang. Terus habis itu bagian truk kopling kita pasang dan segitiga koplingnya, agar koplingnya nanti posisi kita menginjak pedal persneling bisa play dan tidak terjadi hentakan.
karena itu penting sekali, dan itu juga ada titiknya. Nanti posisi pemasangan pokoknya harus pas, posisi ada garisnya pokoknya, jadi harus pas, jadi hasil koplingannya nanti juga maksimal. Selesai seperti ini kita pasang blok, terus kita pasang baut-bautnya. Usahakan posisi mengencangkan bautnya itu rata, jadi tidak terjadi kebocoran. Setelah proses pemasangan kopling selesai, sekarang kita coba motornya. Wow, hasilnya begitu responsif, motor bisa jumping para sahabat. Nah, itulah tadi cara pergantian dari kampas kopling motor revo yang seperti ini, revo injeksi tepatnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di video-video yang berikutnya.